Saya Ahnaf Muhammad akan membacakan definisi dan sejarah jaringan lokal. Jaringan lokal atau local area network adalah jaringan komputer yang terbatas pada area jaringan yang relatif kecil, seperti dalam suatu gedung atau kampus. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer agar dapat saling berkomunikasi maupun berbagi data. Jaringan lokal dimulai pada tahun 1960 ketika peneliti di berbagai kampus mencoba untuk menghubungkan komputer yang dimana saat itu jaringan komputer masih sangat terbatas. Sejarah jaringan LAN berawal dari adanya peningkatan permintaan dan penggunaan komputer pada universitas dan laboratorium pada akhir 1960. Hal tersebut menjadi awal pemikiran baru bahwa perlu adanya koneksi yang memiliki kecepatan tinggi antara sistem komputer yang ada. Kemudian pada tahun 1970, dari laboratorium radiasi Lawrence menunjukkan pertumbuhan jaringan atau gurita dan menerima pandangan yang baik tentang situasi tersebut. A. Switch. Switch adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dalam atau jaringan lokal. Switch menerima paket data dari satu perangkat. B. Router. Router adalah perangkat keras yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang berbeda. C. Modem. Modem adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau modulasi. D. Kabel. Kabel digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dalam LAN. Saya Tio Asalzaman dan akan membahas perangkat lunak dengan software. A. Protokol. Protokol adalah aturan dan prosedur yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Protokol mengatur bagian data dikirim, diterima, dan diproses sistem. B. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antara pengguna dan perangkat keras. Dalam konteks jaringan lokal, sistem operasi seperti Windows atau Linux digunakan untuk mengelola koneksi jaringan konfigurasi. Selanjutnya, topologi jaringan lokal. A. Topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi yang menghubungkan semua komputer secara seri dan kabel utama sebagai sentral lalu lintas data. Topologi ini biasanya digunakan pada jaringan berskala kecil, yang mana seluruh perangkat jaringan akan terhubung dengan kabel tunggal atau biasa disebut bus, sehingga semua komputer terhubung secara langsung dengan kabel tersebut. Topologi ini menggunakan pola jaringan tidak terpusat. B. Topologi ring. Setiap perangkat jaringan terhubung dengan dua perangkat tetangga dan membentuk sebuah cincin. Data dikirimkan dalam satu arah melalui cincin melewati setiap perangkat hingga mencapai tujuan. Keuntungan topologi ini adalah setiap perangkat memiliki akses yang sama terhadap saluran komunikasi. C. Topologi bintang. Topologi bintang adalah jaringan yang menghubungkan semua komputer dan perangkat akan terhubung ke saklar atau hub. Topologi jenis ini menggunakan pola terpusat, maka ada komputer yang berfungsi sebagai server dan ada pula yang bertindak sebagai. D. Topologi mesh. Topologi mesh adalah jaringan di mana workstation komputer dihubungkan secara point-to-point titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Gali akan menjelaskan peran dan manfaat jaringan lokal serta definisi dan sejarah internet. Peran dan manfaat jaringan lokal. 1. Berbagi sumber daya. Jaringan lokal memungkinkan pengguna untuk berbagi sumber daya secara efisien. Hal ini memudahkan kolaborasi dan kerja tim di suatu organisasi. Kedua, akses yang terpusat. Jaringan lokal memungkinkan akses terpusat ke data dan informasi yang disimpan di server. Hal ini memudahkan pengelolaan dan keamanan data di suatu organisasi. Definisi dan sejarah internet. Internet adalah jaringan global yang terhubung secara luas menggunakan berbagai teknologi dan protokol komunikasi. Internet menyediakan akses ke berbagai sumber daya informasi, layanan, dan komunikasi di seluruh dunia. Dengan menggunakan internet, pengguna dapat mengakses situs web,
mengirim email, melakukan setting, berpartisipasi dalam media sosial, dan melakukan banyak hal lagi. Lalu bagaimana dengan sejarah internet itu sendiri? Pertama, pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau disingkat menjadi DARPA mengembangkan jaringan komputer yang disebut ARPANET. Tujuan utama ARPANET adalah untuk memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya komputer antara universitas dan lembaga penelitian. Yang kedua, pada tahun 1970-an, ARPANET menggunakan konsep pertukaran paket data yang revolusioner. Data dikemas dalam paket-paket kecil dan dikirim melalui jaringan komputer. Ini memungkinkan data untuk dikirim secara efisien dan dapat diandalkan di seluruh jaringan. Lalu pada tahun 1980-an. Struktur dan komponen internet. 1. Internet Service Provider atau ISP. ISP adalah penyedia layanan internet yang menyediakan akses internet ke pengguna. ISP memiliki infrastruktur yang meliputi serangkaian perangkat keras dan perangkat lunak untuk menghubungkan pengguna ke jaringan internet secara global. 2. Server dan klien. Server adalah komputer atau perangkat keras yang menyimpan dan menyediakan berbagai layanan. Server melayani permintaan dari klien yang merupakan komputer atau perangkat yang mengakses layanan yang disediakan oleh server. 3. Router dan protokol. Router adalah perangkat yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan yang berbeda. Routing digunakan oleh router untuk bertukar informasi tentang jaringan dan memutuskan rute terbaik untuk mengirimkan paket data. 4. Komponen hardware dan software. A. Modern, menghubungkan jaringan lokal atau LAN ke jaringan eksternal seperti jaringan ISP. B. Router adalah perangkat keras yang mengarahkan lalu lintas data antara jaringan lokal atau LAN dan jaringan luas atau WAN seperti internet. C. Browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan informasi yang ada di internet. Peran dan manfaat internet. 1. Internet memberikan akses cepat dan mudah ke berbagai sumber daya informasi seperti situs web, jurnal online, dan database. 2. Internet memungkinkan komunikasi antar individu, keluarga, teman, dan rekan kerja di seluruh dunia melalui email, panggilan suara, dan video conference. 3. Internet menjadi platform utama bagi pedagang elektronik atau e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembelian dan penjualan produk secara online. 4. Internet menyediakan akses ke berbagai konten hiburan seperti musik, video, film, dan permainan. 5. Internet memfasilitasi pembelajaran online dan pembelajaran jarak jauh. Pengguna dapat mengakses kursus online, materi pembelajaran, dan platform pembelajaran kolaboratif.